Kami Tuhan Yesus begitu baik buat kami. Hanya itu juga menjadi kenyataan dalam hidup kami bahwa benar hanya kebaikan Tuhan yang kami alami. Kami bersyukur bisa memuji Tuhan, bersyukur juga untuk firman Tuhan yang akan kami baca dan akan kami sama-sama renungkan. Tuhan Yesus tolong kami semua, Roh Kudus yang tuntun kami supaya firman Tuhan benar-benar terwujud dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ibu-ibu. Ada bapak selalunya. Kadang-kadang ada bapak tapi. Ya, puji Tuhan. Sehat semuanya. Amin. Ada sukacita? Amin. Ada sakit hati? Ada enggak? Ada sakit hati? Ya, namanya manusia, orang yang punya kaki dan saatnya kakinya sakit, gitu ya. Ya, kenapa orang sakit hati? Karena dia. Kenapa orang sakit hati? Karena dia punya hati. Orang sakit gigi karena apa? Gigi. Sakit hati karena? Sakit perut karena? Itu pilih mana? Sakit perut atau nggak punya perut? Iya dong. Apalagi sakit kepala. Kenapa orang sakit kepala? Ya itu dia. Jadi kalau sakit kepala dong gimana? Kalau kita mengalami itu. Disyukuri aja Pak, masih ada kepala. Jangan syukuri sakit kepalanya. Bersyukur karena punya kepala. Gak mungkin, jangan syukuri sesuatu yang jelek ya. Sesuatu yang menyakitkan jangan disyukuri. Tapi yang sakit itu, ya itu kita syukuri. Kenapa? Bukan sakitnya, sekali lagi. Kalau kita sakit gigi, marah atau bersyukur? Bersyukur karena gigi. Itu pilih mana? Sakit gigi atau nggak punya gigi? Biarin sakit, yang penting masih. Begitu juga hati. Kalaupun ada sakitnya, bersyukur karena masih punya. Ada orang yang udah nggak sakit hati karena udah nggak punya hati. Bukan orang lagi gayanya itu ya. Itu yang di mall-mall, yang fashion itu ya gayanya macam-macam. Coba di kekeak, orang sekarang kekeak ya. Coba di poyokan, coba di ciwit ya. Marah nggak? Enggak ya? Diam aja. Kenapa? Gak punya hati. Masa kita menjadi kayak begitu? Ya, artinya bersyukurlah kita yang sakit hati, itu bukti bahwa kita masih punya, ya, punya hati. Ya, nah, firman Tuhan ya sudah dikasih pengantar oleh Bu WL tadi. Kita melihat firman Tuhan yang dahsyat, artinya apa? Allah kita, Allah yang sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia berubah tidak? Allah kita tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Ada lagunya juga. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dia tidak berubah. Kita berubah kan? Kita bukan berubah kita. Tuhan Yesus tidak berubah. Kita pagi begini, siang begitu, malam udah berubah lagi gitu ya. Saya pagi-pagi masih bisa senyum, siang udah mulai cemberut, malam udah nangis gitu kan. Gimana? Tapi bersyukur, kalaupun itu karena sakit hati, bersyukur karena punya hati. Ya iya, jangan melupakan itu. Apapun yang terjadi dengan hati kita, bersyukur. Bukan karena sakitnya, tapi apanya? Karena hatinya. Baca bersama, 1, 3. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari benar. Hari
Hari keberapa? Hari ke-6. Hari ke-7 ngapain Tuhan kita? Istirahat. Dia menciptakan seluruh alam semesta berapa hari? 6 hari lamanya. Inilah hari yang ke-6. Hari pertama dia mencipta betul. Dan dia bilang baik. Hari kedua dia mencipta betul dan dia lihat baik. 3 baik. Dan seterusnya sampai hari ke-6. Cuma bedanya pada hari yang ke-6, kalau hari-hari sebelumnya dia katakan baik, hari ke-6 dia katakan apa? Beda. Manusia diciptakan hari keberapa? Hari ke-6. Belum sungguh amat baik. Tapi pada saat Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, dia katakan apa? Sungguh amat baik. Amin. Gimana dengan kita? Masih berlaku nggak firman Tuhan ini? Selalu. Allah berfirman, dia tidak pernah berubah. Sekali dia katakan baik, semuanya baik. Bahkan sungguh amat baik. Sungguh baik sudah lebih dari baik. Amat baik itu pun sudah lebih dari baik. Tapi ya bahasa Indonesia ini sungguh amat baik. Ini firman Tuhan. Ingat kan bahwa Tuhan sungguh amat baik? Ingat tidak? Masuk dalam ingatan kita. Mari buktikan. Tiap malam mau tidur, siapa yang kita ingat? Kebaikan Tuhan atau kejelekan orang? Mana yang lebih kita ingat? Yang mana yang lebih kita ingat? Pada saat mau tidur, kebaikan orang atau ulah? Jangankan kebaikan, kejahatan, kejelekan orang atau kebaikan Tuhan? Kudu kebaikan Tuhan, Pak. Makanya bangun pagi yang kita ingat kebaikan Tuhan atau kejelekan orang? Pagi ya, siang ya. Baik sama nggak? Iya, kita punya otak yang sama, tapi kenapa yang diingat beda-beda? Kenapa otak kita ini suka aja gitu ya? Tapi ngomong-ngomong, ini otak ini ciptaan siapa? Tuhan yang ciptakan. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Untuk yang baik atau untuk yang jelek? Tuhan menciptakan otak manusia. Katakan, sungguh amat baik. Amin. Coba lihat tangan kiri kanan. Boleh bilang sungguh amat baik? Amin. Tadi pagi waktu bercermin, bagaimana wajahnya pada saat lihat yang di cermin itu? Kita kasih pujian nggak sama yang di cermin itu? Kalau kita aja sudah nggak menghargai, sudah nggak bangga dengan diri kita, lalu siapa yang mau bangga sama kita? Kalau kita aja udah nggak happy istilahnya ya, sudah nggak happy dengan diri sendiri, lalu bagaimana orang lain bisa happy sama kita? Lalu bagaimana kita bisa happy sama orang lain kalau kita aja udah nggak happy sama diri sendiri? Gimana? Tiap kali lihat cermin masih bisa acungin jempol sama dia? Atau sudah mulai mengkerut? Nah, ini yang harus kita rubah. Ini istilah ilmiahnya ini ya. Kita harus mengubah, mereset mindset kita. Ubah cara berpikir kita. Tapi cara mengubahnya itu sama dengan lagu tadi, dari semula. Jangan setengah berubahnya. Kenapa kita nggak full baik? Kenapa kita nggak full berubah? Karena kita berubahnya sebagian. Harusnya kalau mau berubah dari pernah mereset HP dari awal atau setengah?
Harus dari awal. Pernah mereset laptop? Setengah atau dari awal? Dari awal, dari semula. Artinya apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya, dimula, pada mulanya. Ya, ada yang masih ingat ayat itu ya? Gimana yang bahasa-bahasanya itu? Sudah menjelang Natal soalnya. Sudah mempersiapkan Natal. Jadi kan dari semula itu baru kemudian manusia berdosa, baru ada Yesus, tapi kita juga sekarang menantikan kedatangan Dia kembali. Bagaimana caranya kita membersihkan pikiran kita? Bagaimana cara membersihkan janganlah pikiran, membersihkan ruangan? Sebagian atau semua? Kalau cuci baju, sebagian atau semua? Baju kotor, sama di sebagian aja. Enggak lah, semua harus dibersihkan, semua dari semula. Artinya apa? Semuanya. Nah, kalau kita mau mereset, mau mengubah pikiran kita harus dari semula. Dari lagu tadi itu kan, dari semula, dari awal, dari Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, termasuk kita. Pada mulanya, artinya apa? Nomor 1, bagaimana supaya kita tahu bahwa kita ini sungguh amat baik? Kita harus tahu siapa yang menciptakan kita. Masih ingat siapa yang menciptakan kita? Itu harus selalu diingat. Kita ini ciptaan Allah. Setiap hari, setiap saat ingat, saya ini ciptaan Allah. Amin. Mungkin nggak jelek kita? Cantik pasti. Amin, yakin cantik? Amin, yakin cantik? Berapa persen? 100%. Yakin? Masih ingat? Masih ingat 100%? Ini harus kita pegang. Kebaikan Tuhan itu berapa persen? 100%. Kebaikan kita berapa persen? 2 Korintus 5 ayat 17. Apa isinya, masih ingat? Coba 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita baca sama-sama. 1-3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Sudah ciptaan baru belum? Sudah? Selalu baru tidak? Atau sama-sama lama-lama semakin lama? Coba lihat kiri kanan, orang baru atau orang lama? Ibu-ibu, ini hari apa? Tanggal berapa? 19 bulan? Tahun? Hari ini pernah ada belum sebelumnya? Tidak pernah. Tidak pernah ada. Berarti baru. Nah itu dia. Ibu sudah ingat itu. Ingat selalu baru. Itu baru. Nah ciptaan baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Hari ini hari yang baru. Kita selalu menjadi ciptaan yang baru. Di hari yang baru kita ini menjadi ciptaan yang baru. Berarti orang kiri kanan orang lama atau orang baru? Baru ketemu, baru lihat, ya kan? Berarti semuanya baru. Baju yang dipakai baju lama, baju baru. Baru dipakai. Baru dipakai. Iya. Kita harus pintar lama-lama. Harus pintar, artinya pintarnya itu berubah gak? Harus selalu baru, pintar lagi, baru lagi, baru lagi.
baru dicuci semuanya jadinya apa? Di dalam Kristus kita selalu diciptakan baru, diperbarui lagi tiap hari baru, setiap saat menjadi saat yang baru. Ada yang lama enggak? Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berarti sekarang baru atau lama? Baru. Amin. Tepuk tangan buat semua. Ini cara kita untuk mengatakan kepada Tuhan, terima kasih bahwa hari ini hari yang baru. Terima kasih untuk berkat yang baru. Terima kasih untuk pertolongan yang baru. Selalu baru, kita ciptaan baru. Artinya apa? Tidak lagi mengingat-ingat yang lama. Kenapa? Yang lama sudah berlalu. Masih ingat yang lama? Ya wajar lah, namanya orang punya ingatan gitu ya. Tapi mari kita coba biasakan, sekalipun bukan hal yang gampang ya, mengingat yang baru. Kira-kira kalau yang baru itu bagus tidak? Sejelek-jeleknya yang baru selalu bagus, sebagus-bagus yang lama selalu lama. Kalau sudah lama biasanya apa? Masih baru, lama. Tapi biarpun sederhana, tapi kalau baru, selalu bagus. Yang namanya baru, makanya kita diciptakan baru, artinya kita selalu baru, selalu baru. Kalau sudah lama, nasi 2 hari lalu masih ingat kita bilang apa? Basi. Nasi 3 bulan lalu kita bilang apa? Busuk. 2B, basi dan busuk. Yang lama itu biasanya basi atau busuk. Tiga-tiganya kita mau simpan, yang basi dan yang busuk. Masih simpan. Hari ini Tuhan kasih berkat yang baru, amin. Coba bayangin kalau Tuhan kasih nasi yang baru, panas, hebat. Tapi nasi kemarin masih ada. Yang mana yang dimakan? Nasi kemarin masih ada. Kita masih tergoda. Udah basi-basi juga. Iya. Sayang. Dibuang sayang ya. Padahal Tuhan kasih yang baru, berkat yang baru, pertolongan yang baru. Dia selalu kasih yang baru. Selalu baru, selalu baru. Kita masih mau pakai yang lama. Artinya apa? Bahwa pembaruan kita itu selalu terjadi. Kalaupun kita harus pakai sepatu yang katanya lama, tapi pastikan kita pakai di hari yang baru. Ini bukan cuma hari ini, waktu berjalan terus kan. Sekarang jam 8:35. Ini terus datang yang baru lagi. Tuhan kasih waktu yang baru lagi. Kira-kira kita mau menghadapi waktu yang baru, gimana antusias kita? Semangat gak? Harusnya begitu. Karena selalu dikasih yang baru lagi. Buru-buru kita ingat yang 3 tahun lalu, yang baru lewat aja kita udah gak ingat. Kenapa? Tuhan selalu kasih yang baru. Betul? Cintaan baru artinya apa? Selalu baru. Itu yang kita ingat selalu. Bayangin, pokoknya waktu yang sedang datang ini itu sama dengan air yang baru yang bocor. Baru. Ada kesempatan nggak untuk kita nggak bersyukur? Kalau kita ingat aja Tuhan kasih waktu ini berjalan terus waktu kan? Lihat jalur yang berputar terus kan? Kalau jalan digital 4, 5, 6, 7. Kalau sudah 7 masih ingat nggak yang 5? Udah detik ke-8 masih ingat nggak detik ke-7? Udah. Bukan juga kita lupain ya, tapi dengan sendirinya kita menghadapi hal yang baru. Coba gimana kalau kita mau menghadapi hal yang baru? Gimana wajahnya itu? Gimana orang yang menghadapi yang baru? Gak, justru orang punya wajah yang seperti kan dia suka ngeliat ke belakang. Betul, kita lihat ke belakang. Gini.
Tapi kalau selalu kita melihat ke depan, lihat yang baru, borong-borong ingatin yang kemarin, yang baru lewat, detik yang baru lewat udah gak ingat itu. Kenapa? Kita selalu ingat yang baru. Itulah hari keberapa? Hari ke-6. Bagaimana supaya kita selalu ingat bahwa Tuhan tidak pernah memberikan, bahwa benar Dia sudah menciptakan 6 hari lamanya, tapi soal baru itu selalu Dia kasih terus kepada kita. Bahkan ada lagu itu bilang, setiap pagi fajar mereka itu adalah pagi yang baru. Morning has broken like the first morning. Fajar mengisi like the first morning, seperti bukan hanya pagi yang baru, bahkan Dia bilang seperti pagi pertama. Keren kan? Like the first morning, di mana Allah menciptakan. Coba kembali ke ayat yang tadi, di mana Allah menciptakan dunia ini seperti, bukan hanya baru, tapi seperti, gimana tadi first morning itu seperti, lihat, jadilah petang dan jadilah pagi. Ini seperti pagi yang pertama ini. Artinya apa? Yang dulu belum ada. Berarti pagi ini atau saat ini saat seperti di mana bukan hanya baru, tapi seperti pertama lagi. Pernah jatuh cinta? Jangan ditanya. Pandangan pertama itu namanya first love gitu ya. Kalau ingat itu happy nggak? Semangat ya. Padahal itu sudah lalu. Harusnya setiap saat itu saat yang baru, ya, saat yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Harusnya di saat itulah kita selalu ingat bahwa betapa saya ini dicintai oleh Tuhan, saya mencintai Tuhan, saya mencintai sesama, dan selalu namanya baru itu ada nggak yang kemarinnya? Nggak ada. Persoalan muncul pada saat kita suka mengoplos yang kemarin dengan yang hari ini. Dioplos apa dia? Campur. Harusnya udah hari ini baru, sudahlah. Kita masih tergoda untuk mencampur dengan yang kemarin. Artinya apa? Benar sih baru, benar sih dia baik, tapi kan kemarin aduh sakit hati aku, dia aku merasa sakit hati ucap omongannya itu, aduh sakit. Dia masih suka mengingat yang kemarin, padahal semua yang lalu sudah, yang lama sudah berlalu. Ingat, setiap petang, setiap pagi adalah petang yang baru dan pagi yang baru. Amin. Kita sudah melewati. Ini masih pagi atau sudah petang? Masih pagi lah ya. Masih pagi ya. Nanti kalau sudah jam 12 ke atas itu sudah mau masuk petang. Berarti kita sekarang ada di pagi yang baru. Pagi yang baru. Pegang baik-baik itu. Nah, kalau Tuhan berkata semuanya apa? Sungguh amat baik. Sudah baru amat baik lagi. Kira-kira ada kesempatan nggak untuk mikirin yang jelek? Ada kesempatan nggak? Semuanya baru, semuanya baik. Ada kesempatan untuk menyimpan yang jelek? Gimana ya? Kalau orang udah punya uang baru semua, gimana uang jeleknya? Uang juga sih, tapi dia suka uang yang sama. Artinya apa? Mari arahkan pikiran kita, mari arahkan ingatan kita pada ingatan yang baru. Kalau tadi yang lama itu 2B apa? Basi dan busuk. Mau disimpan? Pijar, bolokon. Bolokon lah gitu kan. Bahasanya siapa dibuang itu? Bus. Musibu. Yang 2B itu di musibu. Di bolokon, dibuang, di
si anu terus dipijat terima. Pernah buang sampah diambil lagi? Tidak. Kemudian yang kita buang, buang apapun yang lama cenderung basi dan busuk. Jangan mau dicampur lagi. Aduh, ada bakso semangkok, cuma ada seekor lalat kecil kan? Campur mau. Basah kan baru semangkok. Tapi ada yang kotor cuma sedikit. Gimana? Pincet semuanya. Beli yang baru. Iya dong, ya kan? Padahal yang kotornya cuma sedikit. Jangan kotor yang sedikit itu kalau sudah namanya basi dan busuk. Cuma sebutir nasi basi di nasi yang baru, mau nggak? No. No, ada nasi yang baru. Nah, ibu-ibu sekalian, gimana supaya kita selalu melihat sungguh amat baik? Kita lihat Tuhan menyediakan yang apa tadi? Baru. Setiap hari baru, setiap petang baru, setiap pagi baru. Masih mau ingat yang lama? Masih mau nyimpan yang lama? Kenapa saya harus mengulang itu? Karena kita masih tergoda. Aduh, yang sudah puluhan tahun lalu pun kejadian atau peristiwa yang baik di masa lalu, kalau sudah lewat, itu juga bisa bikin kita galau. Apalagi peristiwa yang jelek. Yang bagus aja itu nggak perlu diingat. Sudahlah. Apalagi ya jelek, yang bagus aja di masa lalu, sudahlah. Sebagus-bagusnya masa lalu, emangnya Tuhan gak mau kasih lagi yang bagus, yang baru di hari ini? Kita harus menghayalkan lagi, waktu itu ya, mama ini, waduh, mama punya itu leluhur itu punya harta yang gak habis 7 turunan. Loh, kok mama? Ya, nah, mama turunan ke-8. Kau turunan ke-9. 7 turunan sudah habis. Jadi itu yang diingat. Aduh, dulu. Coba kalau bilang opong itu dulu. Kakek itu dulu. Waduh, mama itu dulu. Sudahlah, hari ini hari yang baru. Umur berapa kita hari ini? Inilah godaan kita untuk menganggap bahwa kita ini sudah semakin tua. Padahal Tuhan kasih hari yang baru. Kenapa kita pikir makin tua kita ini ya? Tambah tua. Mana adalah kita berpikir semua sungguh amat baik. Kalau kita sudah memikir makin tua, tambah hari makin tua. Harusnya tambah hari tambah. Iya, bukan muda dari tol lagi artinya. Bukan juga mengada-ada gitu kan. Pokoknya petang pagi ini adalah pagi yang baru. Petang nanti adalah petang yang baru. Tuhan kami semuanya baru. Umur berapa hari ini? Inilah godaan kita. Orang sudah ingat umur, dia lihat ke depan atau lihat ke belakang? Cenderung lihat ke belakang karena dia menghitung kan, itunya waktunya kan. Aduh, saya harus tambah sehari lagi. Ada yang ulang tahun hari ini? Jangan sampai kita ulang tahun dan kita mau ingat apa yang di belakang gitu kan. Justru hari ulang tahun ya janganlah hari ulang tahun aja. Ini hari yang baru, artinya apa? Kita berulang hari semuanya, amin. Setiap petang adalah ulang petang, setiap pagi adalah ulang pagi. Jangan hanya ulang tahun. Lama amat kita bersyukurnya kalau cuma bersyukur pada saat ulang tahun kan? Iya kan? Setahun enggak. Setiap pagi adalah ulang pagi. Pagi. Bayangin setiap pagi kita bedanya apa? Selamat ulang pagi kami ucapkan. Iya, selamat panjang umur. Kenapa? Selalu pagi yang baru. Tapi ini yang terakhir yang saya mau sampaikan supaya kita tidak salah dalam berpikir lagi. Yang mana dulu? Petang dulu atau pagi dulu? Pagi.
Petang dulu atau pagi dulu? Ya, padahal udah ditebut apa? Jadilah. Nah, berarti yang mana duluan? Petang dulu atau pagi dulu? Nggak ada pagi, nggak ada petang. Tuhan menciptakan petang dulu baru pagi. Artinya apa? Istirahat dulu atau kerja dulu? Tuhan ciptakan petang dulu atau pagi dulu? Petang dulu. Artinya apa? Istirahat dulu atau kerja dulu? Istirahat dulu atau kerja dulu? Kerja. Itulah pikiran kita. Kerja dulu baru istirahat. Capek deh. Tuhan bilang apa? Istirahat dulu baru kerja. Tuhan juga nggak memaksa kita untuk kerja dulu baru istirahat. Maka Dia ciptakan petang dan pagi. Artinya apa? Istirahat dulu baru kerja. Kita kerja dulu. Jadi petang itu adalah apa? Bukan istirahat. Capek. Tiap malam capek. Karena apa? Kita sudah kerja sepanjang hari, dari pagi sampai petang. Itu dia PP7-nya. Bangun pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan. Gak, kita Tuhan apa? Istirahat dulu, tidur dulu dengan kesegaran di pagi yang baru kita masuk pada. Ini Tuhan mau, bukan apa? Kerja dulu baru istirahat. Jangan, istirahat dulu baru kerja. Tuhan gak memaksa kita untuk kerja. Tuhan kasih kepada kita istirahat dulu, istirahat dan istirahat. Baru setelah itu kita bangun pagi. Dan ini bisa berputar, bukan cuma 12 jam, tapi setiap saat menjadi baru, petang baru, pagi yang baru. Datang jam berapapun selalu baru. Amin. Berarti lihat kiri kanan, baru atau lama? Baru. Anak-anak di rumah, anak baru atau anak lama? Baru. Suami di rumah, suami baru, suami lama? Suami ya? Baru. Orang yang cari suami baru karena dianggap punya suami yang lama. Tapi kalau yang di rumah sekarang suami baru, mau nyari lagi enggak? Kenapa? Apa dong? Kita juga. Semuanya baru. Pokoknya kalau sudah baik semuanya baru. Jadi kesimpulannya kepada siapapun kita akan berkata sungguh amat baik. Amin. Suamiku. Ulangi. Suamiku. Suami baru. Katakan sungguh amat baik. Suamiku. Amin. Sekali lagi, suamiku. Firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Kalau kita gak ngomongin firman Tuhan, lalu ucapan siapa yang kita mau ngomongin? Sungguh amat. Suamiku. Sungguh amat baik. Amin. Amin. Anak-anakku. Sungguh amat baik. Orang tuaku. Sungguh amat baik. Rumahku. Sungguh amat baik. Kulkasku. Sungguh amat baik. TV-ku. Sungguh amat baik. Berkurang. HP-ku. Sungguh amat baik. Gak ada yang jelek, semuanya baik. Apapun yang terjadi keluar dari sini, kita akan selalu berkatakan firman Tuhan. Sungguh amat baik. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Sudah 8:51. Kalau menurut rundown sudah selesai. Kita harus ikuti kan? Nanti tugas-tugas Bapak, Ibu-ibu semua juga sudah menanti. Tugas lama atau tugas baru? Tugas baru. Kita hadapi dengan berkat ya? Baru. Pikiran ya? Baru. Semangat ya? Baru. Haleluya. Tepuk tangan lagi sekali lagi. Senang sekali rasanya. Karena apa? Kita selalu menerima yang baru dari Tuhan. Enggak habis-habis dicurahkan berkat ya? Sudahlah, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu berikan yang baru. Dan yang baru yang Tuhan berikan itu sungguh amat baik. Benar ada godaan untuk
kami terbawa pada pikiran yang tidak baik, karena ada dosa, ada iblis yang suka menggoda kami. Tapi punya keyakinan tidak ada godaan iblis yang sanggup merubuhkan kekuatan Allah. Godaan iblis tidak sanggup mengubahkan, jangankan mengubahkan, menggoyang sedikit pun tidak. Karena kami punya Tuhan Yesus yang selalu memberikan yang baru, selalu memberikan yang baik, bahkan sungguh amat baik. Terima kasih. Kami mau selalu menyambut berkat Tuhan yang baru dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang selalu baru, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya.